Tuhan, karuniakanlah kepada kami untuk hidup setia dan sampai akhir. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan bagiannya tanpa Engkau. Maka dari itu Tuhan, buat kami mengerti anugerah-Mu yang melakukan segala sesuatu ini. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu tolongi kami. Buat kami mengerti bahwa kami harus hidup di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa waktunya sekarang ini sudah demikian singkat. Dan kita harus belajar akan firman Tuhan. Kalau kita melihat tayangan tadi di mana orang-orang harus mati, martir, ada beberapa tanggapan. Demikian juga saudara harus melihat. Kalau kamu dihadapi kayak gitu itu takut enggak? Hah? Jujur takut enggak? Nah, kalau takut, apakah itu bisa setia mempertahankan? Ini pengalaman banyak orang, saudara. Salah satu hamba Tuhan, teman saya sendiri. Dia dapat nubuatan bahwa dia bakal ditinggal untuk sanggup menderita. Dia ketakutan. Dia doa terus. Tuhan, aku tidak mau ditinggal, aku tidak mau ditinggal. Jadi dia menetapkan langkahnya, dia mengatur dirinya tidak mau. Akhirnya dibawa pulang dalam waktu yang lebih cepat. Tahu-tahu dia jatuh, stroke, terus 3 hari kemudian meninggal. Nah, waktu saya tanya Tuhan, kenapa dia harus Karena Tuhan mengatakan dia takut, saking takutnya dia pokoknya mau pulang dulu. Akhirnya pulang juga. Jadi saudara, kenapa kok? Karena mereka itu takut. Mengapa ketakutan itu yang menyebabkan akhirnya menjadi bisa menyangkal, bisa juga menghindar, melarikan diri. Maka dari itu saudara, kuncinya itu sebetulnya di mana? Kuncinya adalah mereka belum bisa hidup penuh penyerahan. Jadi hidupnya masih dipikir pakai pikirannya. Pakai pendapatnya sendiri, pakai pikirannya sendiri. Itu yang menyebabkan kita itu tidak sampai pada akhir tugas kita. Maka dari itu kita harus belajar firman. Kenapa saya diajari Tuhan mengatakan paksakan, gelinding wae. Yang kedua, paksakan kehendakmu. Sebab kalau tidak dipaksa, tidak ada. Saya tidak bakal sampai. Kenapa saudara? Karena saya menyadari bahwa orang seperti saya ini bukan orang yang nurut, bukan orang yang punya
sikap untuk melakukan apa saja yang asal engkau mau. Tidak bisa. Saya termasuk orang yang kalau tidak dipaksa itu tidak bisa. Jadi maksudnya dipaksa itu adalah Tuhan yang merekayasa. Sampai saya harus tiba di tempat yang dia mau. Jadi yang dikatakan dipaksa itu ada beberapa hal. Karena apa? Yang penting itu kita mau. Sebab kalau kita sudah tidak mau, Tuhan tidak akan maksa. Karena apa? Karena setan menuntut kepada Tuhan. Jadi pada waktu saya diajari untuk dipaksa juga saya tanya, kenapa sih Tuhan kok mesti dipaksa? Kau lihat itu setan, dia selalu nuntut dan nuntutnya pakai firman. Bukankah di firman Tuhan bahwa manusia yang kau berikan free will, kehendak bebas, menetapkan langkahnya sendiri. Bukankah manusia sudah engkau beri kuasa untuk menguasai dunia ini? Kenapa sekarang engkau paksa? Nah, waktu saya dengar dialog Tuhan sama setan, Tuhan jawabannya itu enggak begini. Enggak mengatakan bahwa aku mau, enggak. Tuhan pun jawabannya begini. Dia minta. Jadi saya yang minta. Lalu setan berkata, kenapa engkau paksa? Dia minta. Nah, kemudian habis itu lalu Tuhan berkata gini, bukankah di dalam firman-Ku berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Akhirnya si Tani belum, ya sudah. Marah. Jadi kalau kita perhatikan, kita ini sudah di saat-saat akhir. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini saat-saat akhir, kita harus tahu. Kita perhatikan belajar dari Saul dan Daud. Jadi kita kalau mengabdi kepada Tuhan, menjadi orang pilihan Tuhan, kita harus mempunyai kesadaran. Tuhan mempunyai otoritas sampai kapan kita dipakai. Sebab kerap kali kita itu tidak sadar. Kalau kita sudah dipilih Tuhan dipakai, kita pikir tidak ada batasnya. Jadi mesti sampai pulang. Demikian juga pada waktu saya menjadi hamba Tuhan, tahun 2000 Tuhan berkata, berhenti menginjil. Wah, kaget tuh saya. Seolah-olah firman Tuhan itu bertentangan dengan apa yang saya alami. Mana nginjil kok berhenti? Bukankah malah firman Tuhan berkata, beritakan Injil sampai akhir zaman. Saya pun jangan kamu kira Tuhan berkata begitu terus saya bilang amin. Ya enggak. Saya pun membantah dan berdiskusi. Tuhan, mana ayatnya? Ada nginjil kok berhenti. Nah, lalu Tuhan mengatakan apa? Maksudnya berhenti itu bukan tidak menginjil lagi. Tapi adalah istirahat sebentar. Nanti keluar lagi. Nah, kita tuh kerap kali tidak bisa mengerti, saudara. Apa yang Tuhan kehendaki itu kita tidak bisa ngerti. Contohnya pada waktu
Tuhan mengatakan kepada Petrus, Petrus, waktu Petrus ngomong dulu loh, aku mau mati untuk engkau. Aku pokoknya mau setia sampai akhir. Tuhan bilang apa? Kamu mau setia sampai akhir? Mau mati buat aku? Nanti saja, sebentar lagi kamu menyangkal aku. Petrus bilang apa? Tidak bakal. Tidak mungkin. Tapi kenyataan yang berjalan, menghadapi seorang pembantu saja sudah nyangkal. Karena apa? Tidak sadar. Kalau yang dikatakan nyangkal itu langsung terus ditantang, dikatakan sangkal Yesus atau kamu saya tembak. Nah, itu bisa saudara. Karena apa? Karena langsung berhadapan. Tapi siasat setan itu tidak begitu. Dihadapi, ditanyai, lalu dengan kata-kata lain sudah kita keluar dari jalur. Maka dari itu kita itu mesti waspada, belajar. Kenapa Saul itu tidak bisa bertahan sampai akhir? Kenapa Daud bisa? Karena ada hal yang dialami dua raja ini. Pada waktu Saul ditolak, sudah mulai Tuhan sudah kecewa mengangkat Saul, lalu ditolak. Nah, di situ Saul mengatakan, Saul mengalami roh Tuhan meninggalkan dia dan roh jahat yang dari Tuhan. Perhatikan kata-katanya. Roh jahat yang dari Tuhan menggoda Saul. Ingat, kita kerap kali tidak bisa terima kayak gitu. Masa roh Tuhan jahat dari Tuhan? Karena apa? Karena kita baca firman-Nya itu tidak jelas. Alkitab sendiri mengatakan, yang jahat maupun yang baik asalnya dari Tuhan. Kalau engkau tahu, engkau akan mengerti bahwa iblis pun itu asalnya dari mana? Hah? Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan iblis. Jadi yang penting itu bukan asal dari mana, adalah cara kamu menerima firman. Ini penting. Sehingga pada waktu Saul mulai ditolak, dia mempertahankan, bahkan dia berkata, siapa yang akan mengganti? Dia tahu Daud. Setelah itu dia cari usaha dengan jalan sendiri, mau membunuh Daud. Meskipun dengan caranya diangkat jadi mantu, disuruh apa, tapi itu siasat Saul. Sebaliknya Daud, pada waktu kerajaannya itu dikup sama Absalom, dia nerimanya apa? Firman Tuhan berkata dalam 2 Samuel pasal yang 15 ayat yang ke-25. Dia berkata begini, tetapi jika ia Tuhan berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Ngerti saudara? Ini sikap yang membuat Daud itu berkenan kepada Tuhan dan
membuat dia bisa bertahan sampai pada akhir. Nah, sikap ini yang saudara dan saya harus ambil. Karena apa? Karena percaya kita itu harus pada Tuhan. Saya ngalami loh. Jangan saudara kira tidak saya ngalami. Setiap sesuatu yang hampir selesai, selalu ada ujian. Saul ngalami ujian, gagal. Dan dia mempertahankan kedudukan raja seperti apa yang dia mau. Dengan cara mau membunuh Daud. Tapi tidak bakal bisa karena itu semua rencana Tuhan. Saya sampai mengatakan begini, Saul ini kok bodoh amat ya Tuhan. Seandainya Saul ini menyadari hal itu, terus dia berkata, oke Daud, kamu yang gantiin saya. Saya sekarang yang jadi raja tua saja. Yang lihat, nikmati, kamu yang ngerjain. Bisa enggak? Enak enggak? Hah? Hidupnya terjamin enggak? Bayangin saudara. Daud tuh demikian diangkat jadi mantu dan dia setia. Dia selalu punya sikap, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena apa? Karena hatinya mendahulukan Tuhan. Apa yang disuka Tuhan, itu yang dia mau. Sehingga pada waktu Absalom mengambil alih kerajaan, dan tabut Tuhan dibawa, ikut Daud, Daud berkata, bawa pulang ke Yerusalem. Sebab, biarlah dia yang menetapkan. Kalau dia berkata seperti firman tadi, kalau dia sudah tidak berkenan, aku rela. Ngerti? Itu sebetulnya, sikap itu tuh sebetulnya tindakan siapa? Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 2 berkata apa? Dia mengosongkan dirinya. Itu yang dimauin Tuhan. Dia mengosongkan dirinya. Sehingga kedudukan dia sebagai anak Allah, sekalipun dia rela menyerahkan. Dan dia rela mati seperti seorang manusia. Sikap ini loh saudara, yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan pesan. Di dalam hidup kekristenan kita dan pengabdian kita kepada Tuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali ujian. Kenapa ditayangkan martir? Sebab waktunya sudah singkat. Dan Tuhan pada waktu tanggal 12 itu Tuhan juga berbicara kepada Daniel. Bahwa sebentar lagi ada orang-orang yang harus mengalami martir. Itu tidak bisa dihindari. Maka dari itu kita harus mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus. Tapi hal itu tuh susah. Karena apa? Semua orang 99% mengasihi diri sendiri. Tidak bisa percaya kepada Tuhan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Sekarang kalau saudara menghadapi kayak begitu lalu jadi takut, apa akibatnya? Saudara cari jalan sendiri. Kepercayaanmu jadi hilang. Kamu mulai mencari jalan dewek. Menghindar.
mencari jalan bagaimana caranya. Ini yang Tuhan tidak mau. Karena apa? Apa yang kita takutkan, justru itu yang terjadi. Jadi Ayub sekalipun ngalami. Bagaimana caranya supaya anak-anaknya ini jangan sampai berbuat dosa. Bahkan lalu jalannya semua diambil lebih dahulu. Maka dari itu saudara, yang penting itu kita itu baca firman, lalu kita itu percaya kepada Tuhan, jangan menetapkan langkah-langkahmu sendiri. Udah, buat kamu percaya. Tapi banyak orang tanya begini, ya mau sih Pak, tapi bagaimana? Karena apa? Situasi yang kita hadapi ini yang membuat kita itu tidak bisa percaya. Contohnya saja terhadap anak kita. Kalau saya terhadap cucu, ya toh. Kadang-kadang orang itu kan tidak tahan. Lihat cucunya gitu, anaknya gitu, tidak tahan. Susah, sedih. Kalau kamu sudah mulai susah sedih, kamu pasti bakal kehilangan percaya kepada Tuhan. Itu pasti. Karena apa? Karena kita sudah mulai keluar dari jalur percaya. Karena orang percaya tanpa penyerahan yang total tidak mungkin. Pasti cari jalan sendiri. Sehingga akhirnya tidak akan dapat. Karena apa yang kita takutkan itu justru yang akan terjadi dengan kita. Makanya kerap kali saya itu mengatakan gini. Ini mengatakan bukan pada orang lain tapi diri saya sendiri. Kamu mau takut, mau apa? Kamu bisa apa? Saya jawab sendiri, tidak bisa apa-apa. Ya, kalau sudah tahu tidak bisa apa-apa, nyerah sajalah. Paling-paling mati. Tapi kan lumayan. Kalau kamu mati, nyerah masuk surga. Kalau kamu takut, kamu cari jalan sendiri, akhirnya pun mati. Dan belum tentu masuk surga. Maka dari itu saudara, untuk menjadi orang percaya, itu harus kamu ngalami sendiri. Tidak bisa mbak omongi cuma dengar dari orang lain. Aku mau. Tapi tidak akan bisa. Harus ngalami sendiri. Kita lihat martir, saya tanya sama Tuhan. Tuhan Petrus itu pada waktu mau mati disalib, kok dia bisa mengatakan gini, salibkan aku dengan kepala di bawah. Kalau Tuhan Yesus kan kepalanya di atas. Dia bilang aku tidak layak, aku mau jungkir. Aku tanya, kok Petrus bisa mempunyai keberanian menderita kayak gitu tuh kenapa? Kamu tahu jawabannya? Kalau kamu tidak ngalami, kamu tidak akan bisa mengerti. Kenapa kok dia malah minta dijungkir balik? Terus Andreas di India matinya diseret dengan kereta.
sampai hancur semua badannya. Kok ndak bisa ngeluh? Kok ndak teriak-teriak, Tuhan, kenapa? Tuhan bilang apa? Kamu ndak ngalami, ndak bakal bisa mengerti. Lalu saya bilang, oke, saya mau ngalami. Benar saudara, saya ngalami. Waktu saya masih jadi dokter praktek, lalu kena serangan jantung, saya langsung naik mobil pulang dan sampai di rumah lumpuh. Dan setelah itu terjadi kematian. Dari ujung kaki itu menjadi biru. Jadi mati, darahnya tidak memompa sampai situ. Itu sakitnya luar biasa. Sakit benar-benar. Ada ribuan jarum. Nusuk. Waduh, saya bilang gini, Tuhan, sakitnya kok kayak begini. Dan itu tidak berhenti, naik terus. Sampai ke jantung. Saya malah diomongi gini, katanya mau ngalami. Bayangin. Jadi pada waktu saya ngalami sakit, saya bilang, Tuhan sakitnya kayak gini. Katanya mau ngalami. Lupa saudara. Bahwa aku mau ngalami, kok orang hamba-hamba Tuhan kok bisa berani kayak gitu, itu kenapa, bagaimana? Tuhan bilang, alami nak. Benar, sakitnya luar biasa. Sampai akhirnya sampai di dekat jantung, sakitnya itu sudah tidak tahan. Sampai ke otak. Dan saya bilang, wih sakit luar biasa Tuhan, tidak kuat. Tuhan bilang apa? Kalau kamu bilang tidak kuat, ya tidak bakal kuat. Tapi kalau kamu menyerah, mengucap syukur, aku nanti yang ngatur. Akhirnya saya bilang, dah terserahlah, mau buat apa ya biar. Sakitnya luar biasa. Saudara tahu, batas ambang tertentu hilang. Hilang, benar-benar hilang. Aku bilang, loh kok hilang sakitnya? Karena batas ambang saraf itu tertentu hilang. Oh, langsung Tuhan bilang gini, ngerti kamu? Jadi apa yang dialami Petrus, apa yang dialami Andreas, sama saja. Dalam batas ambang penderitaan sakit, sampai sakitnya tertentu, jadi hilang sakitnya. Jadi kayak orang mati rasa. Habis itu terus saya bilang, oh ya aku sekarang ngalami, ya pantesan dianiaya kayak gitu kok bisa ketawa-ketawa. Dan Yohanes itu digoreng loh saudara. Dan tidak mati loh. Digoreng dengan minyak. Wajannya itu gedenya berapa meter itu? 2 meteran kira-kira. Digoreng. Tidak mati. Ayo. Bagaimana bisa? Karena batas ambang itu dilampaui. Maka dari itu, saudara itu harus percaya. Tuhan yang ngatur segala-galanya. Segala sakit, segala penderitaan sudah diatur. Kalau kamu mengucap syukur, kamu akan mengalami apa yang dikatakan. Apapun kamu bisa. Dan saya tidak ngalami cuma sekali. Setelah itu, waktu saya tabrakan, waktu saya pulang dari fak-fak, saya ngalami. Sakitnya tidak ada. Waktu saya tabrakan, darah di
Otak saya di tengkorak itu 350 cc tidak sakit. Sampai dokter mengatakan tiap hari. Bukan tiap hari tok, tiap jam mesti dokternya datang. Ada yang sakit? Enggak. Dia malah bilang apa? Tidak mungkin. Lalu saya bilang, yang ngerasain aku atau kamu? Sebab tidak mungkin. Lah tapi aku yang ngerasain tidak sakit. Sampai dia bilang, kamu ini memang bukan manusia. Lah kalau bukan manusia apa? Robot atau manusia super? Itu Tuhan. Maka dari itu kalau engkau ngalami hidup dengan Tuhan, engkau pasti sampai ke dalam satu tingkatan tertentu, kamu bisa hidup percaya kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Kamu akan tenang, damai, sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tapi itu bukan hal yang gampang. Kamu boleh tanya istri saya ini. Kalau saya sakit, tidak pernah saya bilang, mengeluh minta apa enggak. Ngucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Tapi kalau istri saya yang sakit, kalau saya bilang, ngucap syukur. Ya, aku mau ngucap syukur. Tapi sesek napasku. Ayah ngucap syukur. Jadi nanti deh selesai ya berhenti. Berhenti ya pulang. Jawabannya apa? Aku mau pulang. Tapi jangan sesek. Itu masih ngatur Tuhan enggak? Aku terus bilang, lah kalau jangan sesek pulangnya piye? Kepengennya apa? Tidur terus bablas pulang. Aku bilang, enggak bakal bisa. Karena apa? Enggak ada. Orang yang tidur terus mati itu ada. Tapi dengan cara tetap melalui sesek. Cuma 3 kali tarian napas. Karena aku ngalami sendiri. Waktu di Surabaya, saya tidur jam 12 itu. Tengah malam, kaget karena apa? Tidak bisa napas. Loh, aku bilang, Tuhan kok sesek? Ya, nah, sesek itu kan tandanya mau game. Oh ya betul. Saya malah mengatakan, jangan sudah. Terima kasih Tuhan, kalau sudah waktunya aku pulang. 3 kali tarian toh. Cuma 3 kali toh. Makanya aku deh cerita sama istri saya bilang, wong sesek itu cuma 3 kali tarian no. Karena aku ngalami. Lah aku ini kok seseknya kok banyak. Lah karena kamu sing ndak mau ya tetap jalan. Aku ngalami sendiri 3 kali tarian. Gelek, udah hilang. Sehingga aku mengatakan, loh orang mati itu sebetulnya gampang ya Tuhan. Sesek tok 3 kali, tarik napas selesai. Klek. Makanya saya bisa cerita orang mati karena keluar. Saya bisa lihat diri saya dan ini jiwa sama roh saya di luar. Aku malah ngomong, saya ngomong yang keluar ini. Loh Tuhan, kok ada 2 saya? Ini saya, yang tidur itu saya. Kok ada 2 kenapa Tuhan? Tuhan bilang, itu jiwa sama roh, yang tidur itu daging. Terus baru saya mengatakan bahwa saya tahu, oh saya mati. Ya. Jawabannya ya, bukan enggak.
Terus saya lihat langit terbuka. Saya berteriak dulu, Tuhan Yesus, aku pulang. Langit buka. Saya lihat sendiri Tuhan duduk di tahtanya yang megah luar biasa. Tapi dia malah lihat saya gini mesem-mesem. Aku pulang, Tuhan bilang. Belum waktunya. Lalu saya mengatakan, itu lihat tuh. Tubuhku mati. Jantungku berhenti. Lalu dia bilang, tidak masalah. Bayangin. Justru saya tahu itu kematian. Saya tahu bahwa jantung berhenti. Saya kemukakan. Jantungku berhenti Tuhan. Tidak masalah. Aku kepengen pulang. Tugasmu belum selesai. Lah terus bagaimana? Apa yang aku harus lakukan? Lihat saja Tuhan. Dia cuma hanya melempar satu sinar, satu kelereng. Ting gitu toh. Sambil duduk dia. Ting gitu. Sinar itu jalan diri, kelerengin. Masuk ke jantung. Di dalam jantung saya meledak kayak bom. Dia. Lalu Tuhan berkata nih, tuh lihat jalan. Nah, makanya saudara kalau kamu tidak ngalami sendiri, kamu tidak bisa percaya. Benar-benar kayak mainan. Dilempar masuk, meledak, jalan lalu Tuhan bilang, lihat tuh jalan toh. Saya lihat jantung saya. Jalan. Oh jalan ya Tuhan ya. Tapi aku kepengen pulang. Masuk. Tidak mau saya. Jangan kamu kira masuk. Terus saya bilang, ya terima kasih Tuhan. Pak Tuhan aku kepengen pulang. Tuhan bilang tugasmu belum selesai. Masuk. Tidak mau saya. Aku kepengen pulang. Tuhan ngomong cuma 2 kali. Masuk. Itu saya kayak orang dicomot tangan dia jadi gede sekali. Pegang dilempar. Masuk. Bangun. Aku terus gini. Aku mau pulang enggak boleh. Maka dari itu saudara, kalau kamu enggak ngalami sendiri, enggak percaya. Bahwa sikap hati ini yang menetapkan langkah ini. Di dalam masa pencobaan, di mana kamu ditolak, Tuhan mengatakan sudah berhenti. Kamu harus taat dan setia. Saya ngalami sendiri saudara. Pada waktu jam 3 saya doa, terus Tuhan datang. Dia berkata apa? Ishak, kamu sekarang sudah tua. Aku mau pakai orang lain yang muda ganti kamu. Aku bilang, oke, itu hakmu. Dan perhatikan, aku lihat kamu sudah tua. Jadi kalau aku berkata, bagaimana aku mau ganti yang lain, Yusak itu sudah selesai tugasnya, udah tak buang aja ke neraka. Bayangin. Orang tidak akan percaya. Mana Tuhan kasih kok masa gitu. Aku ngalami sendiri. Sampai aku tanya lagi. Apa? Kamu sudah selesai, sudah tua. Udah aku mau pakai orang lain. Kamu tak buang ke neraka. Saya tidak komplain. Saya tidak bilang apa-apa. Saya cuma bilang itu hakmu.
engkau sudah tebus, engkau sudah selamatkan aku, sekarang engkau berkata, sudah selesai, aku mau buang engkau ke neraka. Apa jawabmu? Saya cuma bilang, itu hakmu. Silahkan lakukan apa yang engkau mau. Bayang. Tetap saya bilang gitu. Lalu dia lihat mesem, dia cuma gini, manggut-manggut sama gini. Itu yang aku suka. Jawabannya itu enggak, kanan kiri enggak bilang, mesem sama manggut-manggut, dia bilang, itu yang aku suka. Karena apa? Menyerah, percaya, silakan. Apapun yang kamu mau lakukan, itu baik. Dan itu yang dia mengatakan, itu yang aku suka. Habis itu cuma mesem, cuma bilang, itu yang aku suka. Bles, hilang. Lah aku bilang, lah kok enggak cerita banyak, kok cuma gitu. Bar itu cuma, itu yang aku suka, pergi. Itu Tuhan. Maka dari itu saudara, pada waktu di Jogja, saya berdoa dengan Iin dan Agung. Saya merasakan ini ada sesuatu yang Tuhan mau ngomong. Apa sih Tuhan kau yang ngomong? Dia ngomong gini, sahabatku, jangan minta cepat-cepat pulang. Sebentar lagi, tunggu aku. Wong paling tinggal 5 maksimal 7 tahun. Bayangin. Waktu dia ngomong gitu, saya tanggapinya bagaimana? Diundur lagi. Aku sudah kepingin pulang kok Tuhan. Tunggu toh, sabar sedikit. Tunggu kedatanganku. Nanti kita pulang sama-sama. Bayangin. Tapi kalau kamu dengar tinggal 5-7 tahun, jangan kamu lalu netepin. Wah, tinggal sedikit. Jadi apa yang aku harus kerjakan? Jangan mikir. Sebab apa yang dikatakan Tuhan belum tentu apa yang kamu pikirkan. Karena firman berkata, kalau aku datang, anak-anakku sedang menyelesaikan tugasnya. Jadi tidak selesai atau istirahat, tidak. Sedang bekerja. Maka dari itu, selesaikan bagianmu. Kapan Tuhan datang, itu haknya Tuhan. Jangan kamu yang merekayasa. Nanti kamu malah ketinggalan. Karena kita tidak pernah bisa tahu. Tahun 2006-2009 aja saya pernah mengatakan kelihatannya Tuhan datang nanti tahun sekitar itu. Nyatanya sampai sekarang tidak datang-datang. Alkitab pun berkata di dalam surat Petrus, mana katanya Tuhan sudah dekat mau datang. Sampai sekarang belum datang-datang. Itu Tuhan. Karena Tuhan mau supaya bukan kamu, tapi Dia yang menetapkan. Kita harus berhenti berpikir dengan cara kita untuk hidup percaya kepada Tuhan. Ingat bahwa ujian itu harus datang. Entah ujiannya dengan halus, entah ujiannya dengan secara frontal, entah tantangan harus mati, Tuhan yang punya cara.
Dan Tuhan yang tahu, tergantung kemampuanmu, imanmu, percayamu. Itu yang Tuhan mau. Maka dari itu saudara, gelinding saja, percayalah. Tuhan tuh ngatur yang terbaik. Apapun yang terjadi, sakit, penyakit maupun, ngucap syukur saja. Percayalah, Tuhanmu sudah atur yang terbaik. Dan kita jangan menghakimi, jangan melihat orang lain. Tiap orang pribadi demi pribadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kamu melekat sama Tuhan, Tuhan pasti beritahukan apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Karena semuanya itu dari Tuhan, untuk Tuhan, kepada Tuhan. Yang penting sekarang, ingatlah, waktunya sudah demikian singkat, kamu pasti menghadapi ujian. Apalagi di dalam pengabdian kita kepada Tuhan, harus alami ujian. Dan model ujiannya tidak semua sama. Kita harus belajar dari Saul dan dari Daud. Bagaimana bisa menyelesaikan kalau kita itu rela mengosongkan diri, menyelesaikan bagian kita yang Tuhan kehendaki. Amin.